alhamdulillah di siang yang cukup cerah hari ini kita masih diberikan kebugaran, kesehatan dan keantusiasan sehingga kita masih bisa mengikuti acara pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk membangkitkan semangat kita sebagai pensiunan, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan Mars Primadona. Kepada Ibu Yuni Tunggadewi kami persilakan untuk memandunya. Masih rasa ada tahu. Ya. Dan saudara-saudaraku semua yang juga sangat super. Alhamdulillah, nantinya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bersilaturahmi pada siang hari ini. Setelah tadi membahas masalah kepentel, sekarang membahas masalah keadaan kita di tersebut. Saya selaku pengawas di sini mengharapkan kepada teman-teman semua yang pamit semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Karena sehat itu mahal, apalagi dalam hal kita diharuskan mengelola PC di kota Solo ini, Solo area.
kasih atas kerja cerdas, ikhlas dan tuntas untuk teman-teman semua. Ya, saya masih ingat pokoknya si ideal. Cerdas, ikhlas, tuntas. Tanpa teman-teman semua, kita tidak ada artinya. Ya, mudah-mudahan selalu dipahami sehat walafiat. Dan jangan lupa, jangan meninggalkan juga olahraga, walaupun ada yang seminggu sekali SKC monggo, ada yang tambah jalan pagi monggo, ada yang juga pakai berenang monggo. Mbak Juni tak cinta berenang. Alhamdulillah, kalinya sehat terus. Ya walaupun kita usia tadi bilang bertambah, tapi semangat kita juga harus bertambah. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan untuk kemaslahatan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita untuk hari esok yang tidak akan kembali lagi. Saudara-saudara sekalian, mungkin yang pertama, kok PMK kelihatannya masa waktu habis 2026 ya. Mudah-mudahan bersedia di 2026 sampai ke sana lagi. Panjang. Aku juga ikut sedih loh. Tuh. Siapa lagi gitu yang kalau kita itu ya. Yang tadi sudah terlihat ada beberapa yang bermunculan sambil bertanya ya, mudah-mudahan beliau sanggup mau merelakan waktunya untuk yang bekerja ibadah kalau buat selesai. Kemudian kita juga harus mengaplikasi untuk yang P2T walaupun tinggal 1 tahun lagi. Mudah-mudahan 2027 habis sudah. Mudah-mudahan kelak ada penerus yang minimal sama dengan saat ini lah. Syukur kalau bisa lebih baik. Dan untuk operasional kita pada 2025 ini kita kehilangan satu kesempatan hadiah, yaitu dari sisi keuangan, laporan keuangan. Ini yang saya nggak ngerti. Saya tanyakan langsung ke ketuanya yang nilai-nilai itu. Pokoknya Solo masih termasuk 5 besar. Wah, itu sapu opo ini masih 5 besar. Yang ingin saya tanyakan juga kekurangan saya di mana dibandingkan yang mana gitu. Biar saya bisa koreksi. Tetap dia nggak bisa jawab. Dan ada kemungkinan ini Piala Bergilir lah. Jadi catanya sakit. Saya belum. Tempatnya nggak cukup, tapi agamnya nggak. Kemungkinan itu yang besar ya. Yang mudah-mudahan saja. Soalnya kalau saya lihat semua dari sisi laporan bagus semua. Malah kemarin saya tambah-tambah evaluasi kok malah jadi hilang. Karena itu hadiah. Sebaliknya mana kan? Di kita tuh punya apa namanya? Punya suatu personal yang sangat canggih di bidang akuntansi. Yang sekolahnya lo pinter sih. Wah Pak pinter kalau Pak dia Pak. Ya Pak Hartono itu ahlinya keuangan nih. Tapi ya kok iso rento ya opo. Ya sudahlah. Semoga tidak mengurangi semangat kita. Walaupun nanti di periode berikut katanya penilaian sudah berubah. Nanti Pak Amir akan menjelaskan. Sudah berubah ya, mudah-mudahan kita tetap masih bisa meraih yang terbaik. Karena ya minimal buat bekal kita juga sih. Kalau operasional, saya tahu Pak Amin orangnya beda, jadi pasti nanti masuk ini bekal operasional semua gitu. Orang zaman dia beda oleh selesai dibahas. Ya mudah-mudahan kita tetap mendapatkan yang terbaik, tetap bisa operasional dengan baik.
dan mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan selama berkomunikasi. Mudah-mudahan ada masukan-masukan yang baik guna untuk kebaikan kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apakah kita sudah ngantuk? Sudah kita tidur bareng-bareng. Sudah. Oh, ada jahe, silakan. Monggo sekalian sambil ambil jahe. Kalau ngantuk langsung di tetesi jahe. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, terima kasih atas waktunya yang sudah disisihkan. Yang mestinya hari Sabtu itu untuk keluarga, terpaksa kita minta khusus hari ini kita kumpul di sini dalam rangka yang pertama adalah silaturahmi semua pengurus, baik pengurus di hotel maupun pengurus kantor. Jadi kita satu keluarga besar. Pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kita sampai jam 3 ya. Nanti diingatkan kalau sudah mendekati jam 3 kita segera akhiri ya. Jadi agenda kita pada pagi hari ini adalah menetapkan program kerja kita selama 1 tahun di tahun 2026 ini. Sebelumnya terima kasih Pak Yanto atas sambutan tadi, dan benar sekali apa yang disampaikan Pak Yanto terkait dengan penilaian untuk laporan keuangan dan operasional memang sudah disampaikan ke PP baik Pak Yanto maupun saya, dan dari PP memang tidak bisa menjawab. Jadi ditanya kekurangan kita apa, saya jawab lucunya saat Korkom kemarin untuk acuan laporan keuangan dan operasional itu yang ditampilkan adalah form kita. Jadi yang dipakai bahan presentasi orang BP pusat itu format kita, ide-ide kita dimasukkan di sana semua. Baik itu laporan keuangan maupun laporan sosial dan laporan operasional, semuanya masuk di sana. Jadi alhamdulillah walaupun kita tidak mendapat ribet, tapi kita nyelengi amal jariah di sana. Jadi ide-ide kita dipakai teman-teman kita secara nasional. Gitu sih. Mungkin sebelum kita mulai, apakah dari pengurus ada yang tidak hadir pada sore hari ini? Pak Triharmanto. Oh, Pak. Ya. Oh, cik. Ya, alhamdulillah berarti kita sehat semua, ya. Yang tidak hadir pun sehat, tapi karena kepentingan lain, jadi beliau tidak bisa gabung di sini. Mungkin saya izin berdiri ya untuk membahas apa yang akan kita. Monggo Pak Yanto kalau mau ada di sana. Jahenya ada. Pak Yanto. Oke dulu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya untuk kalender of event kita di tahun 2020 ini tidak jauh dari tahun kemarin, karena program kemarin sudah cukup komplit ya, baik dari sisi ibu, dari sisi operasional maupun dari sisi lain, sepertinya sudah komplit. Mungkin nanti kalau ada usulan atau ide dari teman-teman bisa kita sisipkan dalam kalender of event di tahun 2020. Jadi mungkin lanjut dulu Pak.
akan kita bahas pada sore hari ini adalah pertama evaluasi program kerja di tahun 2025, kemudian kalender konsum tahun 2026 pada awal tahun ini, dan yang keempat kita akan diskusi sedikit terkait dengan persiapan SPR pertama Jateng DIY di Purwokerto. Kita evaluasi sebentar terkait dengan kinerja kita di tahun 2025. Yang pertama untuk kegiatan ibu. Kegiatan ibu yang terdiri dari olahraga, binroh dan kesenian. Alhamdulillah untuk olahraga oke, semuanya sudah jalan dari KJS 1 maupun KJS 2 dan kegiatan-kegiatan yang kita olahraga lainnya. Kemudian binroh sudah jalan setiap bulannya, dan untuk kesenian ini yang perlu kita hidupkan lagi. Jadi kemarin kan lagi sendiri, terutama karawitannya setelah ditinggal almarhum Pak Hendy itu kok ikut mengantarnya jadi monggo seksi kesenian nanti bisa dihidupkan lagi. Kalau untuk olah vokalnya kan setiap hari kita olah vokal ya, di cuman untuk yang karawitan kita harus hidupkan lagi. Terus terang saat membuat laporan operasional itu kita sudah kehabisan foto. Dan foto yang kita ambil di foto-foto foto karawitan. Kalau olah vokal kita masih banyak, jadi bisa kita tempel-tempel gitu ya. Tapi kalau untuk karawitan, masa fotonya sama semua itu enggak. Jadi itu untuk yang kedua, program sosial itu sudah terlaksana sesuai program, baik itu aksos maupun kunjungan sosial ke PMP, baik yang sakit maupun kunjungan sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk dana sosial kematian sudah terlaksana sesuai dengan jurnis dari PPP 2L, dan ini mendapat ribet ya. Yang biasanya kita nomor 1, kemarin nomor 2, nggak apa-apa. Kemudian untuk bedah rumah terlaksana cukup memuaskan dengan pelaksanaan selama setahun itu. Alhamdulillah kita menghasilkan 2 kategori reward dari 3 reward yang dinilai oleh P2L, yaitu terkait 1 bedah rumah untuk kelas A, baik 2 pengelolaan dana sosial kelas A, dan yang ketiga next Pak, yang ketiga orang keuangan itu terpaksa kita relakan, mungkin karena kebijakan dari DPR. Yang jelas dari sisi pengamatan kita dari pengurus maupun dari pengawas itu, laporan kita semakin ke situ semakin bagus, semakin clear ya, dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, apa? Next Pak. Nah, ini bukti kinerja kita dinilai baik oleh P2L. Jadi kemarin kita mendapat 2 reward kanan kiri, yang lain cuma foto itu 1. Kita fotonya kanan kiri bisa kita komentar. Itu terima kasih atas kerja cerdas selanjutnya semua, kerja cerdas, ikhlas dan cerdas dari kita semua. Jadi kita selama kita masih bisa ini untuk menghantam apapun akan terasa nih. Jadi kalau ada yang lain jadi kita merasa gitu. Jadi terima kasih, kita masih kompak dan semoga sampai masa bakti kita kompak terus, dan ke depan karena
kita sudah 2 periode ya, jadi kan harus ada pengganti. Mohon nanti teman-teman syukur dari pengurus kita ada yang bersedia maju. Jadi kita ada apa? Estafet kebijakan, estafet kepemimpinan. Cuman tadi dari pada saat era itu sudah kelihatan ada calon-calon yang bisa kita ajukan, tinggal nanti kesediaan dari salah satu adalah Pak Ketua. Benar Pak Teguh. Jadi kemarin saya lihat di laporan pengurus jenengan sama Pak Hartono di foto itu tidak cocok banget. Baik, itulah evaluasi kita pada tahun 2025 kemarin. Alhamdulillah cukup memuaskan, dan di sisi penilaian ya kita anggap kita masih the best untuk nasional. Tepuk tangan untuk nasional. Kemudian untuk cultural event, saya kira ini sama persis, cuma waktunya aja yang kita geser-geser. Yang itu kita klarifikasi maupun atau kita revisi adalah untuk kegiatan ini outbound atau billing, US dan macam-macamnya. Kemarin saya sudah ngobrol sama Pak Ton ya. Kalau US itu setiap hari Kamis. Kamis. Kemudian untuk touring 2 bulan sekali. Terus. Kemudian untuk triwulan pertama ini bilik tipis-tipis ada nggak? Selama 3 bulan ini sebelum kita ke SBR. Touring. Bukan, belumnya. Kalau yang mau ke mana Bu Muri? Ke Banyak tipe itu kapan? Oh itu touring juga. Oke. Itu. Kalau yang lain saya kira sama. Cuma nanti ini yang perlu kita garis bawahi adalah ada senam wisata regional yang jatuh pada tanggal 19. Ternyata 19 Mei, mundur 1 minggu. Jadi tanggal 10 Februari itu PC Purwokerto baru mau mengadakan musaf luar biasa karena KPC-nya meninggal ya. Jadi saat ini kepanitiaan SBA itu masih non-aktif sih ya, masih belum ada komandannya, jadi diundur 1 minggu. Lanjut Pak Edi. Ini sama persis hari kemarin, cuma geser-geser makanan saja. Jadi ini nggak usah kita bahas lagi, kita sudah hafal ya dengan program kerja kita. Lanjut Pak Edi. Ini agenda besar kita di triwulan 1 tahun 2026. Yang pertama adalah penyusunan program kerja pada hari ini. Apakah kita sepakati atau ada perubahan waktu atau apa, monggo nanti bisa disampaikan. Yang jelas untuk yang 3 item yang saya sampaikan tadi sudah terjawab ya, untuk GoWes, untuk touring dan billing sudah terprogramkan. Kemudian yang paling urgent adalah nomor 2 ini, yaitu autentikasi mandiri yang jadwalnya itu tanggal 8 Januari sampai
28 Februari. Nah, ini mohon peran aktif dari teman-teman semua untuk mengikuti ya. Paling enggak kita mengingatkan atau menghimbau ya pada semua anggota kita, kalau bisa diarahkan ke non mandiri. Nanti kita lihat perbedaannya apa yang mandiri dengan non mandiri. Efeknya baik bagi PNP, bagi pengurus, atau bagi pengurus dari PC maupun dari BP. Kemudian untuk yang non mandiri dimulai pada 1 Maret sampai 15 Juli. Kemudian untuk poin keempat, kunjungan sosial ini sudah jalan ya, dari Pak Teo dan Bu Wendy, baik itu kunjungan ke rumah sakit, terus ke PND yang meninggal maupun yang kunjungan ke rumah sudah jalan. Kira-kira apakah perlu dievaluasi anggaran untuk buah tangannya atau tetap seperti kemarin? Kemarin 150 itu ya? Cukup, masih cukup. Dan dengan pengeluaran taksos juga istilahnya satunya Iya, sementara tetap jalan dulu ya. Oke. Kemudian untuk poin kelima, Baksos Triwulan 1 kita agendakan Februari minggu ketiga. Itu kedua, 9 11 itu kedua ya. Oh kedua ya. Rencana kan pertama, tapi karena tidak puasa. Jadi kita agendakan tanggal 9 sampai 11. Nanti kita serahkan semuanya ke Kopentel untuk mulai dari pengadaan maupun sampai distribusinya seperti biasanya. Untuk tahun ini terpaksa jumlah paketnya kita turunkan ya, dari 105 paket menjadi 100 paket dengan harga 160. Masih lanjut. Ya kalau memang perlu ditambah nanti. Jadi planning 160, tapi kalau belum pantas ya kita tambah. Ya. Karena dengan anggaran 16 juta itu saya kira masih bisa ditambah gitu ya. Itu. Jadi untuk yang ke-6 touring rencana besok ya. 31 Januari. Seminggu lagi ya. Kemudian tipis di triwulan kedua aja. Jadi triwulan pertama nggak ada. Maksudnya apakah kita senam yang agak dekat gitu dengan KPM-nya kita sampai subsidi gitu. Kalau bisa diagendakan di triwulan 1 ini. Monggo nanti Pak Sigit sama Pak Parto bisa diagendakan untuk senam bersama ya. Syukur atau mungkin kalau Klaten mengadakan kita bisa bagi ke sana Pak. Betul Pak. Klaten nggak apa-apa. Ada diri. Iya. Ada kau diri ada Pak. Jadi permohonan. Monggo nanti disampaikan. Kalau diri anggotanya nggak ada. Sebelum Klaten Boyolali. tempatnya aja. Seragen Dayupak nih. Mana Ada Seragen? nanti bisa kita sampaikan ke Karjo. Jadi kan ada ini Pak, ada KPC yang baru, KPC Komsat baru, udah semina.
Ini kan terlalu sudah puasa ini. Oh iya, betul betul. Nah, nanti setelah lebaran kan juga belum pada. Ya. Ya. Oke. Jadi memang benar ya, lupa kalau pertengahan Februari sampai Maret itu kita sudah tidak ada kegiatan yang Tapi fisik. triwulan kedua juga ada kegiatan tertentu. Ya, triwulan kedua. Mei Mei itu triwulan Mei itu kan dua. Kalau itu bukan milik tipis nih Pak. Itu sangu nih. Karena terpesan nih. Baik, untuk program yang ketujuh untuk triwulan 1 kita tiadakan. Kemudian untuk poin 8 nanti kita kita diskusikan bersama. Lanjut Pak Adi. Pak, ada tambahan di yang 2026. Biasanya setelah puasa lebaran kan ada jalan halal. Oh iya. Halal bihalal di triwulan 2. Oh ini dua. Iya. Kan nggak langsung Maret itu Bu. Di April. Di agenda April ada. Sudah diagendakan. Lanjut Pak Edi. Jadi penjelasannya ini ya. Saya kira ini lanjut aja. Ini sudah lanjut aja. Next. Ya. Nah ini juga next aja. Kita bahas. Nah ini untuk bakti sosial ya, bakti sosial. Mohon maaf pada tahun ini seperti yang saya sampaikan tadi, dari biasanya kita minimal 150 paket, terpaksa untuk tahun ini kita pangkas dulu jadi 100 paket. Mudah-mudahan di triwulan berikutnya kita ada penambahan pemasukan, kita bisa nambah lagi. Jadi dari 635 anggota kita terpaksa kita pilih-pilih, ya, kita pilih-pilih 100 paket itu di mana saja. Jadi kemarin usulan dari teman-teman komisariat total itu ada 129. Terpaksa sebelum muncul 100 orang ini sudah kita cross check dengan keanggotaannya di Popentel maupun dengan jumlah MP bulanan yang diterima. Jadi kita ambil kebijakan yang MP-nya di bawah 100.500 masih bisa kita masukkan, tapi kalau yang di atas 1.500 terpaksa kita prioritaskan yang kedua. Jadi muncul 100 paket itu Solo Barat, Solo Selatan, Solo Utara, sama Klaten itu kita kasih 16 paket. Kemudian Solo Timur 6 paket, Boyolali 12 paket, Sragen 6, Wonogiri 5, Karanganyar 5 dan Sukoharjo mohon maaf cuma 2 karena anggotanya cuma 21 dan ternyata MP-nya gede-gede yang Sukoharjo itu. Kristianta, Pak Sukanta. Jadi jadi saya kira ini sudah adil, gitu, sudah adil. Kalau dari kita lihat persentase penerimanya yang besar itu Boyolali, Sragen sama Wonogiri. Kalau lihat persentasenya, tapi kalau jumlah paketnya kecil-kecil, ya. Jadi seolah-olah Boyolali itu 34% lebih, tapi yang menerima hanya 12. Jadi mohon nanti Popentel untuk bisa menyiapkan proses ini. Packingnya kapan? Monggo, yang jelas tanggal 9 sampai 11 teman-teman komisariat akan bisa mendistribusikannya. Lanjut lagi.
Usul Pak. Gini Pak, untuk kegiatan bakti sosial itu bagaimana kalau kita sekaligus kunjungan gitu. Mungkin tidak terlalu banyak, misalnya 10 ke bawah yang bisa kita kunjungi, titiknya yang agak jauh gitu ya. Yang mungkin selama ini jalan tertentu kan Mas, yang mau kiri, yang Suparjo atau tadi kan sudah disebut masing-masing komisariat. Biasanya kan bantuan sosial itu disampaikan oleh masing-masing komisariat. Terima kasih ke Bapak Ibu yang telah menyampaikan. Tapi bagaimana saya usul kalau misalnya kita kunjungi mereka yang mungkin sangat jauh dan mungkin tidak terlalu ini, jangan kita kunjungi jauh banget. Mungkin tidak perlu banyak, maksimal 10 titik saja. Kalau bisa kita lakukan, itu Pak, mungkin yo ngasih semangat lah. Karena terutama tadi saya lihat yang di Wonogiri, terus ada di Bajo. Gitu Pak, itu aja Pak usulannya Pak. Kalau bisa dikunjungi. Iya, masukan yang bagus. Kita catat Pak. Kita agendakan tentang nanti di turun berapa. Sebetulnya kita juga sudah melakukan itu Pak. Cuman yang sakit atau yang, tapi kalau ini nanti khusus yang tidak pernah kita temui kita senggol. Ya, istilahnya kita sopo biar ikut gabung kita. Tambahan, misalkan kita berkunjung itu mestinya yang kita kunjungi nggak usah diberitahu, karena kan diberitahu mereka kan mesti menyediakan jadi kan malah membebani cara kasih tahunya bagaimana gitu, yang penting mereka tidak mereportkan mereka. Kita serahkan ke komisariatnya kapan beliau menjadwalkan, kita langsung ke sana. Mungkin dengan kita hadir satu mobil atau 6 orang tujuan itu kan mungkin saya bisa saja buka sendiri gitu deh. Dan mengingatkan teman-teman komisariat yang kabupaten ya, kalau panjenengan kunjungan itu mohon kalau mengeluarkan biayanya disampaikan ke kita revisi ya, karena kan tidak ada anggaran khusus untuk komisariat. Jadi setiap kegiatan panjenengan nanti disampaikan saja ke seksi sosial, baik itu untuk buah tangan maupun kalau untuk transportasi kita ganti BPN-nya. Itu ya. Karena sepertinya selama ini nggak pernah ya. Berarti terima kasih sekali. Jadi amalan dengan Pak. Tapi jangan terus-menerus membebani pandangan ya. Jadi walaupun kecil, tapi kita saling saling tolong menolong gitu. Terutama BPN sama buah tangan. Buah tangan itu 150, kalau BPN tergantung perjalanan. Ya ya. Menjauh kalau nggak salah 5 tadi kan kita jumlah volume turun ya paketnya dari sebelumnya kita turun. Ini barangkali sudah pernah di sana atau belum? Andai kan dibuka lelang, barangkali siapa yang mau ikut itu bisa. Boleh. Barangkali ditawarkan. Dan salah satu PMP kita untuk baksos nanti Pak Haji Masur itu akan nitip 100 paket beras A2,5 kilo. Itu nanti kita masukkan dalam paketan ini. Jadi tidak mengurangi jatah kita untuk belanja, tapi itu langsung ditambahkan. Jadi tetap paketnya 100, cuma nilainya paketan nambah beras 2,5 kilo masing-masing.
Monggo, kalau mau ada yang nambah. Saya ikut 2 paket, saya ikut 3 paket misalkan seperti itu. Matur nuwun juga. Boleh. Nanti untuk paketannya bisa koordinasi dengan Kopenter. Ya. Syukur ada nambah banyak ya. Kalau yang mau lelang paket berarti nambah, bukan dimasukkan dalam 100 saji, berarti nambah. Cuman yang untuk Pak Mansur dimasukkan aja di situ. Dia sudah setuju. Jadi sebetulnya beliau mintanya itu pada bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan kita kan tidak mungkin healing terus ini. Jadi kita lanjutkan Pak Mansur menyetujui. Akan monggo yang mau nambah paket nanti bisa koordinasi dengan seksi sosial. Tidak perlu siang ini kita catat ya. Lanjut Pak, kayaknya sudah ini udah. Ini cuma penjelasan lagi kita lanjut. Nah, ini yang perlu kita ketahui, sumber dana operasional kita dari mana saja. Yang pertama adalah iuran anggota. Itu ada 3, itu iuran wajib 5 per mil dari manfaat pensiun bulanan kita. Kemudian iuran wajib sosial yang 5.000 per bulan itu masuk ke PC, dan iuran sosial supaya masuk ke PC juga, itu bisa bulanan maupun temporer. Nanti kita membahas selanjutnya. Kemudian sumber dana yang berikutnya adalah dari PKS P2T dengan HPML. Kemarin sebenarnya sudah kita coba bersama ya. PKS ini ada 2 poin, yaitu kontraprestasi datul dan kontraprestasi lainnya. Itu banyak, termasuk kontraprestasi menulis berita di webnya P2T yang tiap 3 bulan maksimal cuma 2 berita. Padahal Pak Eko setiap bulan itu mungkin ngirimnya bisa 4 sampai 5. Jadi karena adminnya cuma 1 orang, jadi terpaksa dibatasi minimal 1, maksimal 2. Per bulannya 200, jadi kita setiap 3 bulan dapat kontraprestasi dari P2T pusat 600.000 rupiah dan kontraprestasi lainnya. Oke. Kemudian yang ketiga, bantuan KCS dari Yakes. Khusus untuk senam sudah berjalan, cuma untuk ibu sampai hari ini belum ada berita apakah disetujui atau enggak. Tapi dari hasil Forkom Jateng BI kemarin kita sudah mengajukan ke Yakes melalui Yakes Jawa Tengah untuk dibantu untuk kegiatan BINRO. Ya, jadi selama ini BINRO dari kas P2T, tapi kalau bisa ada bantuan dari Yakes akan lebih meringankan beban kita dalam melaksanakan itu. Kemudian bantuan bedah rumah maupun sumber dari dana lainnya, khususnya pilot prestasi ini yang sangat membantu personal kita. Jadi sejak kita berkiprah di P2T, alhamdulillah tiap tahunnya pilot itu selalu ada. Yang paling puncak itu saat awal kita mengurus P2T Solo ini, waktu itu benar-benar booming sampai 21 juta itu. Jadi 3 ribet nomor 1 semua. Jadi itu geger internasional waktu itu. Dari Solo tidak ada apa-apa, atau dapat 3 nomor 1 nomor 1. Yang di jaket itu Pak? Yang jadi jaket merah Enggak, jaket itu bantuan dari Pak Anu. Pak siapa?
Dirlit itu Pak Wijanarko ya? Herlan Wijanarko. Nah. Itu lanjut Pak. Ini penjelasan dari sumber dana tadi. Untuk yang 5 per mil ini refresh saja ya, mungkin Bapak sudah mengerti, sudah paham waktu itu ya. Jadi 5 per mil itu dibagi 2 bagian. Yang 2 per milnya diambil ke P2T pusat untuk dana kematian yang kembali ke PMB yang meninggal. Lalu per PMB kalau yang bersangkutan 2 juta, kalau keluarganya 1 juta, semuanya 2 juta. Kalau dari atas di luar ini, itu yang 2 per mil untuk Dakum pusat, dan yang 3 per mil itu masih dibagi lagi 80% untuk PC dan 20%-nya untuk PP. Kenapa kok PP dapat lagi? Karena 20% ini adalah untuk menambah kekurangan yang 2 per mil untuk Dakum itu. Jadi dengan mengandalkan 2 per mil dari Dakum itu, P2T pusat nih sangat kesulitan untuk cash flow-nya. Karena semakin di sini yang meninggal itu semakin banyak. Semakin trennya semakin naik, jadi terpaksa untuk yang 3 per mil itu yang 20%-nya untuk PP. Ini misalkan kita dipotong 1 bulannya 50, itu yang 2 per mil dari 50 itu untuk Dakem, kemudian yang terus dengan itu ya PUP itu ya dibutuhkan dalam PUP, kemudian yang 20 ke PP lagi. Nah ini untuk Solo dari 635 PP itu yang sudah tercatat mendapatkan BOP yang 80% itu baru 629. Ini PMP yang sudah menyerahkan surat pernyataan mengiur 5%. Jadi kita masih ada 6 PMP yang belum membuat surat pernyataan. Alhamdulillah kemarin sudah kita kulit, sudah kita kumpulkan, termasuk yang baru 2. Jadi kita sudah akan menambah 8 PMP lagi. Mudah-mudahan PUP bulan berikutnya kita sudah penuh 635 PMP. Untuk PUP yang kita terima per bulannya itu sekitar 6,4 juta. Jadi kalau di rata-rata 1 PMP itu menyumbang 10.195 rupiah. Jadi 1 jiwa dihitung 10.000 untuk disampaikan ke perusahaan. Dan di Solo yang 6,4 itu adalah untuk operasional bulanan. Ini ya 6 juta untuk operasional bulanan, tapi kita improvisasi karena kita CI itu tadi cerdas, ikhlas dan tuntas. Kalau tidak ikhlas ya mungkin tuntas ya. Kalau cerdas kita cerdas semua. Ya, termasuk prinsip-prinsip itu cerdas semua, tapi ikhlas dan tuntasnya itu yang belum mereka miliki. Alhamdulillah kita masih tetap istiqomah memegang prinsip CID tadi. Lanjut Pak Edi. Nah ini kita pikirkan bersama. Untuk iuran wajib yang 5.000 per bulan, ya, itu kan PNB membayarnya lewat potongan koperasi maupun bayar sendiri,
maupun transfer lewat rekening pegawai. Itu termasuk kategori PSU itu yang transfer itu. Jadi dari 635 PMB tadi kalau mengiur semua itu diharapkan itu terkumpul dana sekitar 3.100.000-an. Namun realisasinya rata-rata yang kita terima per bulan itu sekitar 2,1 kurang lebih. Kadang di bawah 2 juta ya. Kadang lebih. Ini untuk yang iuran wajib. Kemudian di samping itu ada iuran sukarela. Lanjut lagi. Sebelum kita ke iuran sukarela, kita mohon kesepakatan kita bersama pada sore hari ini, mengingat kecilnya penerimaan dari yang sosial wajib. Di samping kita akan mereminding PMP yang belum membayar iuran wajibnya, apakah kita perlu menaikkan iuran wajib sosial tersebut? Ya, ini ada dua alternatif. Apakah semuanya dipokok rata, semua PMP naik 5.000 jadi 10.000, atau tetap kita kasih gradasi, ada grading yang MP-nya di bawah 2 juta tetap 5.000 dan yang di atas 2 juta menjadi 10.000. Jadi nanti setelah podcast ini kita buatkan surat penetapannya untuk simpanan wajib sosial ini. Jadi kita sepakat yang di atas 2 juta 10.000, ya. Di atas 2 juta. Kalau di bawah 2 juta 1,9 itu tetap 5.000. Karena di PC lain itu iurannya cukup besar. Contoh di Jogja itu 1 jiwa, bukan 1 PMB loh Pak ya. 1 jiwa itu 10.000. Misalkan dia suami istri berarti setiap bulan itu dipotong 20.000. Kalau masih punya anak itu 3. Cuman untuk bantuan dana kematiannya tidak dibedakan antara MP, suami atau istri maupun anak. Kalau di kita kan dibedakan. Yang meninggal PMP kita beri bantuan 500, untuk suami atau istrinya yang meninggal 300, kalau anak 150. Jadi 10.000 untuk MP yang 2 juta ke atas. Ya, insya Allah kalau ini kita terapkan, paket bansos berikutnya tidak 100 paket lagi. Itulah ya, kita sepakati ya. Dari 635 yang di bawah 2 juta berapa lagi? Kita ada 23%. Maaf, 23% itu yang di bawah 1 juta. Yang di bawah 2 juta? Di bawah 2 juta ya masih 40%. Datanya ada sekarang. Tapi korelasinya cukup nih, kalau misalnya yang di atas 2 juta dinaikkan 10. Apakah cukup mendukung yang sebenarnya kalau apapun sudah cukup, belum cukup. Karena cukup. Cuman khawatirnya nanti kita dikira pemerasan kita ya. Wis PMP ini cilik sosialnya tambah. Jadi kita naiknya awal-awal mungkin nanti kalau di jalan berikutnya bisa kita naikkan. naiknya sesuai usia ya? Kenapa? Ya, makanya ini sementara dari sisi keadilan saya kan hadir ya.
Itu kan yang wajib. Ya. Oke, lanjut Pak Edi. Untuk tahu seorang yang punya MP-nya 2 juta kan itu konfidensial ya. Bisa. Oh ya. Kemarin makanya belum kita upload di Simpelku karena itu kan biasa. Iya. Nanti ini aja kita sampaikan nama-nama aja yang 2 juta ke bawah itu siapa? Di bawah 2 juta. Kemudian yang ketiga ya itu sosial sukarela. Nah ini yang perlu kita kita galakkan, kita jabil teman-teman kita, terutama yang pensiunan muda ya. Kalau bisa iuran sosialnya yang sukarela itu ya sesuai kelas mereka ya, tapi selama ini hanya 1-2 saja yang sosial sukarelanya itu tinggi. Ya, ada 1 PMP kita yang sudah berapa bulan sebulannya menyerahkan ke kita itu 1 juta, itu luar biasa. Ada yang 100, yang 50, tapi itu sangat membantu operasional di PC Solo, terutama untuk operasional sosial. Itu aja. Lanjut aja Pak. Nah ini bedanya kontraprestasi Datul antara mandiri dengan mandiri. Untuk mandiri itu hanya untuk PMP saja 250 itu setelah Datul. Itu PC sama PP nihil, gigit jari. Dan yang Datul mandiri itu PMP-nya tetap 250, tidak dikurangi sepersen pun. Kemudian untuk PC itu mendapat 45.000 dan PP 30.000. Kan lumayan. Jadi kita saat ini ya istilahnya sedang kucing-kucingan dengan Dapentel. Sisi Dapentel mudah-mudahan Datullah besok langsung runting ke kalau kita amat sih mulai sampai mana baru kita Orang dapat itu kenapa ya? Dapat itu jarinya mandiri mau dapat tapi pas ini gampang jadi kita. Jadi Dapen itu selama 2 bulan ini, 1,5 bulan ini ya, dia gencar plus WA maupun telepon ya. Iya, ada Yang cepat ini bukti pokoknya kebanyakan teman-teman kita yang sepuh-sepuh itu diundang-undang undang makan ke dulu nanti biar MP bulanannya enggak terkendala. Padahal kita kan terkendala itu saat di akhir semester 1 belum Datul itu baru terkendala. Jadi kita Datul di bulan Juni pun, di awal bulan Juni pun MP-nya tetap lancar-lancar aja. Tapi setelah ditutup baru MP bulanannya akan timbul oleh Buka PC. Iya. Iya, pas-pas gitu. Si nonton wonge tetap rawat sakit. Lah iya. Dia cepat kayak gitu. Jadi kalau MP belum itu ya. Untuk yang non mandiri itu dikerjakan oleh pengurus atau dikerjakan sendiri? Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, untuk Datul mandiri ini bisa dilakukan oleh masing-masing maupun oleh pengurus. Jadi kalau yang muda-muda ya
istilahnya Pak Harinan malah solo tapi malah bisa membantu di pakai bisa. Jadi apa itu? Argonya itu dibuka untuk yang Dr. Mandiri mulai 1 Maret. Jadi yang Dr. 1 Maret sudah muncul total prestasi yang menambah 70 kali. Jadi nggak harus semuanya pengurus, tapi bisa pengurus, bisa yang bersangkutan. Itu jelas sih? Jelas. Lanjut Pak ya. Udah jelas ini ya, lanjut aja. Itu nomor 3 itu piye Pak? Bantuan KCS dari AKS. Aku jarang absen. Jadi bantuan dari KCS itu berdasarkan tingkat kehadiran anggota. Kalau anggotanya hadirnya sedikit, ya bantuannya sedikit. Masalahnya hadir absen Pak. Ya kontak Pak. Itu perlu dijajaki. Perlu diajak Jadi ini tergantung kita. Kalau mau pengen gede, ya hadir harus dan sesuai dengan keanggotaannya. Contoh di kita kan ada KC1 sama 2. Yang di KC1 kan selalu di atas 100, bahkan 120. Tapi yang anggota KC2 kan masuk di situ. Jadi ya kan nggak foto nih. Jadi tetap dihitung dari 120 itu yang masuk daftar KC1 siapa? Ya udah yang dikasih itu. Termasuk di KCS 2 itu juga gitu. Yang absen di sana tapi sudah tercatat di KCS 1 ya nggak dapat bantuan dari sana. Jadi ya akhirnya kembali ke kita adalah keluarga semapun akan kita sembuyung, kalau kurang ya ditambahi dari operasional itu. Selama ini seperti itu. Jadi saya pernah ditanya Pak, maksudnya gini loh, saya absen online tapi fisiknya nggak ada, karena ada manual. Nggak tanya ini teko orang jalan. Ya no. Sono ya orang. Jadi harus online maupun offline. Ya. Balik saja ngantri itu. Fotonya lebih top dulu. Saya pilih yang besar. Bukan yang mana aja ya, untuk orang itu. Ada yang boleh. Bisa. Datanya tadi Pak Bin, iuran anggota tadi kita berlakukan surut atau mulai saat ini? Saat ini karena banyak yang nggak mau, ada yang sudah bayar juga untuk ke depan. Mungkin perlu dites cek kembali kira-kira yang tidak membayar yang mandiri itu masalahnya apa? Karena memang sulit sih. Pertama yang pengen kita tahu itu dia terima MB-nya saat ini lewat apa? Sehingga kita tahu kesulitan dia. Memang mungkin ada yang tadi disampaikan artinya mungkin ya sebagai langer lebih banyak. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti kita cek kira-kira yang tidak membayar atau tidak membayar mandiri itu alasannya apa? Ini yang perlu kita. Kalau mohon maaf kalau dikunjungi pun ya efektif ya Pak. 5.000 Jadi kebanyakan itu unsur lalai. Unsur lalai kalau dia itu mempunyai kewajiban untuk mengiur 1 bulan 5.000. Itu pertama yang bukan anggota dari Kopenter itu pasti. Terus MP-nya dia dapat dari lewat Pak. MP-nya kan selama bukan jadi anggota Kopenter kan Kopenter nggak bisa untuk motong. Maksud saya gini,
dia mendapatkan MP dari Dapenter itu lewat bank apa? Macam-macam. Ada 5 Pak. Iya, kan saya maksud saya jika seperti itu, apakah ketika sebenarnya kalau BNI kan bisa dipotong, karena dia nggak jadi anggota BNI, nggak jadi anggota Kopenter, dia kan dapat modal BNI. Karena kan lebih mudah dipotong, kenapa dia nggak istilahnya dia nggak membayar itu kan bisa kelihatan. Nah, mungkin gini ya, pihak bank kan tidak berani otomatis memotong haknya gajian selama dari bank itu tidak ada kerjasama untuk pemotongan itu. Contohnya yang 5 formil tadi, kalau kita tidak menyerahkan surat tanda tangan itu, kita tidak berani memotong. Kemudian yang untuk anggota Solo yang MP-nya ya dari 5 bank itu ya, BRI, BSI, BPPN, ada juga macam-macam itu selama kita tidak ada koordinasi dengan bank tidak akan memotong. Terus misalkan motong pun seperti yang disampaikan Bu Yuni di pagi tadi ya, motongnya 5.000, biaya adminnya jadi makanya kita ngalahi ya, kita nggak usah datangi tapi remaining letter aja kan bisa lewat WA. Jadi kita suratnya di sini dari PC kita kirim lewat WA ke nomor-nomor yang bersangkutan. Korelasinya nanti bisa ke beberapa hal yang lain, Pak. Contohnya ketika dia tidak mau itu dalam arti sengaja, dia tidak mau, alasan apapun tidak mau. Ada lah saya betul betul. Cuma kalau itu ya nanti kalau ada manfaat yang lain yang bisa kita berikan dia juga nggak benar. Saat ini sudah kita berlakukan. Contoh yang tidak baik tidak ikut Kopenter maupun tidak memilih. Saat yang bersangkutan meninggal atau meninggal, tidak ada bantuan yang 500.000 dari DC. Sosial Pak, sosial juga. Ya, makanya kemarin yang tadi saya sampaikan tadi ya, yang 129 itu salah satunya seperti itu, yang tidak aktif di sosial. Kenapa kita? Karena ini kan kebersamaan. Betul. Oke, monggo taruh. Untuk anggota-anggota yang berhubungan mungkin bisa atau memang mengikut. Nah kita punya datanya Pak nanti. Kita kan punya daftar anggotanya. Itu sebetulnya kalau kita haji tiap bulan mengevaluasi itu, yang belum mengiur atau lupa mengiur itu bisa di SMS blast Pak. Dalam bentuk chatting blast dari WA. Jadi tinggal nama, nomor HP-nya, namanya sama besarannya itu nanti bisa di SMS blastkan. Kemudian sebelum di SMS terkirim kita kasih pakai redaksi dulu, nanti kita tempelkan nilai dan nomor telepon tadi. Setelah diklik send itu, maka si WA akan diri sendiri. Ada aplikasi yang gratis per hari 200 chatting blastnya. Mudah Pak, itu bisa diinstal di PC kita atau di laptop bisa. Iya, siap. Berarti PIC untuk WA Blast cakep. Iya, maksud saya gini Pak. Kan ada teman yang ada di situ. Nanti kita pengirimnya menggunakan nomornya Big Brother kan. Nah, artinya nanti kita instalkan, kita tutorialnya ada lah. Ada. Nah, jadi jangan tergantung saya, kalau saya loro ya opo. Jadi itu sangat mudah. Nanti layoutnya atau narasinya itu template-nya lah ya. Template-nya kita
tidak banyak-banyak segala macam, nanti kita setting. Nah nanti tinggal misalkan nama tinggal nanti dirumuskan masuk ke Excelnya itu. Gampang. Siap. Kalau begitu gini Pak Min, usul aja. Ini kan sesuatu yang sebenarnya harus kita selesaikan. Itu masuk jadi program aja Pak. Dalam arti yang tidak terbayar itu bagaimana? Teknisnya banyak lah Pak. Kalau teknis nanti terlalu panjang. Oke. Ini sini hari Kris. Kok kesenian dalam lagu ya? Dan itu pun sebetulnya bisa digunakan untuk mereminding Pak. Reminding tidak hanya masalah aplikasi maupun utang-utang yang ada itu sebenarnya bisa. Yang penting datanya ada, nomor HP-nya ada, nanti itu bisa diolah. Baik, makanya saya sudah ngomong sama teman-teman Kobentel, cuman ya mungkin karena aktivitasnya saat ini masih fokus kepada yang terakhir ini, jadi ya belum bisa dilakukan. Sebaiknya memang teman-teman yang ada di berkaitan dengan masalah tagihan atau tunggakan itu bisa di PC-nya bisa disetting untuk SMS. Jadi WA chatting WA lah, itu bisa sistem bisa kirim sendiri dengan format template yang sama, tinggal nanti isinya berapa, nggak sebutin nggak di roll gitu, jadi benar. Siap. Baik, terima kasih Cak Aron. Kita catat ya, mungkin minggu depan lah, 2 minggu ke depan, insya Allah itu sudah tereksekusi ya. Seminggu besok sama minggu berikutnya, paling enggak saat kita mau distribusi akses itu sudah meluncur juga. Ya, terima kasih Cak Rom sama Pak Adi ya atas masukannya, dan nanti tetap tolong di support, dibantu untuk eksekusinya. Lanjut Pak Edi. Jadi untuk program kita sudah clear tadi ya. Yang pertama yang sudah kita sepakati adalah kita akan menaikkan iuran sosial wajib dengan gradasi, dengan grade yang di bawah 2 juta tetap, yang 2 juta ke atas menjadi 10.000. Jadi nanti info itu kita sampaikan juga di remaining letter nanti. Gimana? Bayar setahun sudah. Ya sudah apa-apa. Yang sudah bersetahun ya tidak perlu nambah lagi. Jadi untungnya bayar di depan itu. Apa-apa. Bayar di depan dengan sosial sukarelanya kita bagi. Gimana? Kayak yang anak-anak muda itu loh Pak, kan sudah bayar ke depan. Mungkin kalau kita informasikan mungkin mau nambah. Tapi nggak juga semua Bu. Iya. Baik, kita ke pembahasan terakhir, rencana SWR. Jadi hasil dari Forkom Jatimdi kemarin sudah disepakati, SWR akan dilaksanakan di Purwokerto pada tanggal 19 Mei. Itu masih 12 Mei ya. 19 Mei itu kita ditargetkan 100 peserta kesananya. Jadi target dari seluruh Jateng DI itu 1.500 atau berapa itu ya, masing-masing PC kalau bisa 100, cuman ada yang PC kecil ya, ada yang cuma 50, ada yang 75 gitu ya. Itu yang penting kita berapapun yang akan ikut, kita tidak paksakan harus 100 peserta nih, tapi kalau bisa ya alhamdulillah, karena lumayan sangu yang
Jadi kontribusi untuk pengurus di SWH itu per orang 100.000 di luar akomodasi untuk kebanan kita maupun keluarga kita di sana. Kemarin saya sudah ngobrol dengan Mas Geger yang biasa kita pakai untuk wisata ya. Dari Mas Geger itu membuat RAB kalau menggunakan bis besar itu rate per orangnya 750.000. Kalau bisnya medium long itu 700.000. Cuma dari Mas Eger menyarankan untuk lebih nyamannya pakai yang besar. Kalau bis besar itu dari kapasitas 54 ya, itu hanya dipasang 44. Kalau yang medium cuma 33 atau 32 gitu. Kemudian paketnya tidak menginap. Jadi paketnya tidak menginap, kita berangkatnya malam, pulang malam. Jadi kita berangkat malam sampai sana subuh, kita di rumah makan, mandi, sarapan, baru ke tempat lokasi SWM. Lokasinya di situ, di Gedung Pandang Purwokerto ini. Lumayan besar di situ. Jadi kita bisa naik ke atas itu, ada liftnya, bisa melihat panorama Purwokerto sepanjang mata memandang. Ya. Itu terus di samping nanti Mas Beger menyiapkan transportasinya, dia juga akan mengurus ini, termasuk tiket masuk tempat wisata, asuransi jiwa, dokumentasi PP3 dan pengaturan bagasi, tip supir dan kru. Ini Mas Beger sering ngiling. Kalau bisa jangan dikasih tip tambahan, karena dari saya sudah cukup. Tapi intinya misalkan tidak pun, tapi kemarin ada pertanyaan, misalkan kita tidak kasih tip, itu nek nyukire goyang-goyang, ya kita komplain ke Mas Geger gitu. Jadi intinya itu, misalkan kita mau apa istilahnya sodako ya apa, jadi bukan kewajiban ya. Kemudian rencana itu ada di pantai Menganti. Jadi dari bis itu nggak bisa langsung ke lokasi, harus melalui shuttle. Itu biaya juga dari Mas Geger. Kemudian wisata Mengantinya itu ada paket yang sudah dipesan oleh Mas Geger. Lanjut Pak. Lanjut boleh tanya. Oh iya. Balik. Pak, itu kan belum termasuk 100 yang di sana nih. Belum. Ya sudah harus sombong. Gini Pak Amin. 3 kali makan itu kan dari bis nih. Saat kita memberikan 100.000 itu, saat senam bisa dikasih makan nggak? Kasih. Berarti bisa dikurangi Pak makan kita ini. Yang dulu 3 ini kan pagi, siang, sore pasti. Karena di senam sudah dapat 1, kalau bisa dikurangi. Dan rada enteng. Kira-kira memungkinkan kan? Jadi gambarannya gini. Kita kalau mengurangi sarapan pagi, kita mandinya di mana? Makan siangnya Pak. Mengurangi makan siang kan? Makan siang. Di senam kan ada makan kan? Snack dari panitia sana itu jam 9. Snack ya, bukan makan siang. Snack besar jam 9. Jadi
kemarin saja ngomong Mas Edir, Mas di sana kan ada snack besar, Pak. Naik perjalanan Purwokerto teng Kebumen itu kan gede. Naik pun dahar dari Samsung lah paling enggak. Kamu mboten peluru atau begini Pak, misalnya itu makanya oke lah. Itu snack yang di Mas Edir itu kan 2 kali sekali. Enggak snacknya. Snack pas berangkat malam itu. Oh, 1 aja kan. Ya ora iso. Misalnya tadi snacknya sisi pagi mas sore, paginya dikurangi 1 biar dapat yang gede tadi. Itu maksud saya ngenteng gitu. Jadi snacknya itu saat kita naik bis berangkat itu sudah dikasih snack sama air mineral. Terus paginya itu kita mampir di rumah makan, kita salin, mandi di situ, sholat subuh di situ, sarapannya di situ. Kalau dari pemakaian bis itu, bis besar 44, bis medium 33. Kalau bis medium kita bicara tadi misalnya 100 sampai, bis medium itu berarti 3 bis. Walaupun cuma kurang 1, bisa diselepe, saya tidak nanti diselepe. Aku ngomong ya. Terus yang kedua, kalau bis besar, kalau 100 kan 44 dari 2 Pak. Kalau saya Pak, usul aja. Nanti mau sepakat teman-teman, bisa dari pemikiran kita. Bus besar itu kayaknya kita pilih besar Pak, dengan pertimbangan yang mungkin pertama goyangannya beda, akan lebih nyaman ketika perjalanan jauh. Itu 44. Nanti ketika misalnya lebih dari 100 bisa nambah yang kecil. Mungkin pertimbangan atau nambah kendaraan bagi 1 ke 2. Yang lebih besar itu mohon maaf, ngopen itu ya kakek. Nah masalah makan tadi kan sudah disampaikan Pak. Tapi yang lain-lain mungkin akan lebih nggak terlalu repot. Kalau pertimbangan saya seperti itu Pak. Nanti teknisnya Mas Edir akan kita undang, kita diskusi di kantor ya. Beliaunya tidak mengharuskan satu bis yang besar itu 44 seat atau yang kecil, yang medium 33. Beliau akan customize sesuai dengan keinginan kita. Misalkan satu bis besar ya full, nggak dikurangi, ya nggak apa-apa. Pasti nilainya akan turun. Cuman kita mau nggak angkat-angkatan gitu loh. Jadi tergantung kita juga. Intinya kalau besar 44. Nanti kalau cuma kecil 1 kamu. Gitu ya. Nanti kita undang, cuman saat ini memang Mas Edir belum bisa hadir ke kantor. Beliaunya masih proses penyembuhan, masih lemes kan. Kemarin ngobrol pun suaranya juga kering. Mengatakan ya. Jadi intinya kalau paket non menginap itu antara 750 plus 100 jadi 850 atau 700 plus 100 800 lanjut Pak ini. Jadi di Melati nanti ada yang sudah di booking itu ini perahu sport. Perahu sport itu 1 orang 75.000. Nah, ini kalau mau mengurangi ini, tapi ngapain kita jauh-jauh ke sana tidak ada. Ada satu Pak. Cuman kalau di sana ya harus semuanya kompak. Kalau tidak semua. Kalau sebagian ikut sebagian, yang nggak ikut minta dipotong nggak bisa. Atau debat personal lah. Nah, kalau itu kita sampaikan ini ya jadi bisa mengurangi 75.000. Di samping ini kan ada jet ski dan ada permainan lainnya. Jadi kalau yang ini bisa mengurangi 75.000.
Terus bagi yang menginginkan menginap, kemarin kan ada diskusi kalau menginap berapa? Sudah kita sampaikan, tapi belum di desain. Jadi nanti rundownnya seperti ini. Jam 11 kita prepare di kantor, kemudian setengah 12 berangkat ke Purwokerto. Kemudian jam 4 sampai jam 6 kita sarapan, mandi, terus jam 6 kita ke lokasi dan senam. Jam 10 kita lanjut ke Mampi. Jadi kita pulang ke Solo itu sekitar jam 7 berangkat pulang Solo, jam setengah 12 sudah sampai. Jadi menginapnya kita 2 malam di perjalanan. Hotel berjalan. Gitu aja. Amin. Itu yang menuju pusat olahraga Gatot Sukaraja itu di daerah mana itu, Pak? Ya. Yang band-bandnya Banyumas Pak E. Di daerah Sukaraja atau di daerah enggak, lainnya? mungkin ada cabangnya. Gedung Sukaraja, bukan di Sukarajanya loh Pak. Gedung Sukaraja Pak. Saya pikir jalan itu Pak. Yang di jalan Tanahan itu Tanahan ya Pak. Jadi enggak ke Sukaraja ngendit. Asalnya yang balik menanam Sukaraja itu keterkait si Hari Kris. Gedung Sukaraja bukan beli gedung di Sukaraja. Jadi ini mungkin nanti setelah ini bisa disampaikan ke KJS ya. Minta tolong Pak Sigit, Pak Parto, kita sudah kita sampaikan arang reng-rengannya itu biaya maksimal ya. Kalau tidak maksimal kita ambil yang besar aja langsung ya, maksimal dengan seperti ini. Misalkan kita menghendaki bisnya tidak ulangi, ya pasti akan turun. Dan satu lagi itu tidak ada, turun lagi 75.000. Yes. Tanya Mas Min, itu nanti pola pendaftarannya apakah tidak kita batasi kuotanya atau kita ada pembatasan? Kita sesuaikan dengan kapasitas bis yang kita berangkatkan berapa unit. Misalkan kita batasi saja 88 katakan, berarti kita hanya menyediakan 2 bis besar. Khawatir saya nanti kalau tanpa batas, nanti turahnya tanggung kan juga mungkin akan repot barangkali turah 8 terus 11 orang kan repot gitu. Nah, polanya di los atau kita ada batasi kuota itu. Biar peserta itu dan gagi daftar, sementara kita batasi, kita batasi 88. Ya, 2 bis itu kan. Ya. Seolah gitu, tapi nanti kalau animunya. Cuman kalau mau bis itu full ya 100 nggak apa-apa. Ya. Tapi masing-masing bis 50. Ya. Atau kita fokuskan 100 saja. 100 pendaftar. Kuota 100. Kuota 100. Ya untuk pancingan aja nanti 100. Dan cepat-cepat yang minat. Dan untuk event ini kita tidak mengadakan paus lagi. Setelah kita sudah banyak kan mengulangi ini karena di tahun 2027 kita ada perjalanan yang lebih jauh lagi, lebih besar lagi. Mungkin bisa usul ya. Jadi nanti yang tadi yang minat bisa bekerjasama dengan Daniel, bisa dipotong lima kali atau berapa? Wah, mantap. Nah ini solusi yang bagus. Siap. Anda dari Kopandang. Tapi kalau biasa itu kan udah dia. Dibayari kokanter. Ya, komandan bisa terima kasih. Potong. Itu Pak Sigit, Pak Marlo. Itu ini tambah kita ya untuk
Nggih, Pak Sur nggih. Berani nggih. Berani, baru Pak Sur. Sampai sering golongan center kan. BPKB. Mantap, terus duet kupok sini. Atau infonya bukan 850 lagi. Ini kita blankan aja ya. Ini tidak dia masuk di paket itu ya. Jadi 800 itu aja ya. 800 di sini. Atau gimana monggo? Paketnya berapa? Terus nanti untuk jajan berapa? Jadi 1 juta. Aku marah milih Pak, dasar juta gak cerita. Yang kita tawarkan sama dia. Dia cuma mau melalui tadi. Ada, tapi belum dikasih. Kita sudah minta. Dalam waktu dekat. Paling enggak ya nambah 450. Mungkin satu bis kalau ada pilihan ya Pak ya. Kalau misalnya ada yang pilih nginep, satu bis nginep, kalau ada yang pilih pulang, satu bis pulang. Mas Geger sing bingung. Ya kita berangkat bareng kembali. Ya nanti sesegera mungkin kalau sudah ada penawaran yang minat kita sampaikan. Kalau penting orang-orangnya celengan juga. Terus di luar ini deh, ini SBN Jawa Timur itu juga akan mengadakan pada tanggal 5 Mei. Terus terang dari PC Solo saya sudah sampaikan kita izin. Cuman dari Bapak Ibu misalkan mau ikut ke sana, monggo dipersilakan pribadi ya. Jadi apakah satu negeri dua monggo. Cuman mandiri. Yang ngajak Pak Murni Pak. Mandiri tapi di sana perwakilan dari Solo. Mandiri tapi mengandalkan kegiatan Solo. Iya. Iya. Malam. Gitu deh. Saya kira sudah clear. Lanjut Pak Edi. Ya. Berpetualang ke hutan untuk berburu. Jangan lupa bawa bekal makanan. Yuk raih peluang dan pandangan baru dengan semangat kebersamaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin mengingat waktu dan keefektifan nanti saya share lewat anak saya lewat WA. Namun pada intinya, tetap semuanya. Pada intinya yang kita bahas di 1-2-3 tadi tentang evaluasi program kerja tahun 2025, kemudian COE Tanggil Oxfam tahun 2026 dan program kerja triwulan 1 tahun 2026 dan SWR Purwokerto. Tadi sudah pada lebar kita bahas dan saya rasa kita cukup bisa menangkap apa yang kita diskusikan pada acara ini. Begitu saya rasa ini kita kembalikan kepada pembicara. Baik, terima kasih Pak Edi. Nanti di-share sekali lagi tadi ada bisikan dari Pak Teguh Pak sesuai dengan usulan Bu Wendy. Nanti akan kita bahas. Barangkali nanti mungkin kupon konsep-konsep ada ya. Itu nanti bisa Pak kita dari Kopenta memberikan dana talangan atau pinjaman sebesar terserah mau 800 atau 1 juta itu. Mungkin nanti bisa Pak dari konsep-konsep itu bisa disampaikan. Yang jelas untuk pertama target kita 100 orang ya. 100 ya Pak. 100 orang. Monggo nanti tinggal menghubungi Bu Wendy, Bu Yuni nanti bisa untuk ditalangi ya sikapnya ya. Jadi nanti mengangsur. Oh iya. Ya. 5 kali. 1 juta saja, bulat ya. Baik, 1 juta. Bapak-bapak ini konsep mungkin bisa disampaikan ke anggotanya.
bisa dipinjam di Pentel sebesar 1 juta. Hah? Oh ya, pinjaman umum ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, telah sampailah kita di penghujung acara dari pagi hingga sore. Ini sudah sore nih, sore ini sudah kita lalui dengan baik, lancar, dan alhamdulillah semoga berkah. Burung dara, burung cendrawasih, bertemunya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga berkesan dan berkah untuk kita semua. Bunga mawar indah warnanya, harum semerbak menyejukkan hati. Kita sudah sampai di akhir acara. Sampai jumpa di lain kali. Baik, dari Topik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bisa sana Sila. Ciro. Gaya Ciro. Ciro. Ciro, ya, 1, 2, 3, ya, sini, wah, ya.